Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa itu sejarah sastra pada periode 1961 sampai sekarang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pembahasan pertama mengenai sastra dan politik. Para sastrawan Indonesia menunjukkan perhatiannya kepada dunia politik. Di antara adalah Muhammad Yamin dan Rustam Effendi yang terkenal sebagai politikus daripada dikenal sebagai seorang pengarang. Pada tahun 1950 dibentuklah Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra yang menganut seni untuk rakyat, yang kemudian menjadi organisasi kebudayaan resmi dari PKI. Karena adanya perbedaan pemahaman, maka muncul Lembaga Seniman Budaya Muslimin Indonesia atau LES Bumi yang dibentuk oleh NU serta organisasi-organisasi Islam lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan Pelajar Islam Indonesia atau PII serta lembaga dan partai lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu manifestasi kebudayaan dan konferensi karyawan pengarang se-Indonesia. Manifestasi ini mendapat sambutan baik dari banyak orang. Di sisi lain, manifest sendiri dapat mempermudah Lekra beserta kampanyenya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Namun, pihak manifest juga tidak tinggal diam. Mereka mempersiapkan konferensi pengarangan yang diberi nama Konferensi Karyawan Pengarang se-Indonesia atau KKPI. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada bulan Maret 1964 yang menghasilkan Persatuan Karyawan Pengarang Indonesia (PKPI). Namun hal ini ditolak oleh Presiden Insinyur Soekarno. Semua seniman, budayawan, dan pengarang yang menandatangani manifest kebudayaan ini diusir dari segala kegiatan dan bahkan dipecat dari pekerjaan mereka. Dari situasi inilah yang menghasilkan karya-karya sastra tentang protes sosial dan protes terhadap penginjakan martabat manusia. Pembahasan yang kedua mengenai para pengarang Lekra. Adapun pengarang yang pertama yaitu Adi Sidharta atau DN Darta, dilahirkan di Cibeber pada tanggal 7 Maret 1924. Beliau adalah salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra. Ia pernah menjadi wartawan harian buruh di Yogyakarta pada masa revolusi. Ia bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia. Adapun tokoh yang kedua ada Lukman Joto, dikenal dengan nama Yoto. Tempat tanggal lahir yaitu di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 17 Januari 1927. Beliau adalah wakil ketua PKI dan berteman dekat dengan DN Aidit. Beliau juga pernah menjadi seorang menteri negara. Tokoh selanjutnya ada Joybar Ajoib. Dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 16 Februari 1926. Beliau adalah seorang penulis Indonesia. Ia juga seorang penerjemah dan pengamat kebudayaan. Ia pernah menjadi anggota Dewan Penasihat Siaran Radio, anggota Dewan Pertimbangan Pemuda, anggota Dewan Film, anggota DPTG atau MPRS, dan anggota pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai 1965. Tokoh selanjutnya ada Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Dilahirkan di Boyolali pada tanggal 22 November 1995. Beliau ikut serta dalam memimpin gerakan pemuda di Belitung pada zaman kolonial Belanda dan sempat menjadi anggota DPRS, mewakili rakyat Belitung saat Indonesia merdeka. Selanjutnya ada Agam Wispi, dilahirkan di Pekalangan Susu pada tanggal 31 Desember 1930. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, termasuk sebagai salah satu penulis sastra eksil Indonesia. Ia juga seorang penyair yang banyak menulis sajak serta cerpen dan drama. Beliau mulai karirnya sebagai wartawan dan reaktor kebudayaan pada harian Kerakyatan dan Pendorong Medan pada tahun 1952 sampai 1957. Ia juga pernah menjadi anggota pimpinan Pusat Lekra pada tahun 1959 sampai 1965. Pembahasan ketiga mengenai para pengarang keagamaan. Berikut adalah kumpulan karya sastra tentang Islam dan nama pengarangnya. Yang pertama, kumpulan cerpen dan roman berjudul Umi Kalsum dan Perjalanan ke Akhirat karya Jamin Soherman, diterbitkan oleh penerbit Nusantara.
Yang kedua ada kumpulan sajak berjudul Gema Lembah Cahaya pada tahun 1964 karya M. Saribi Aven, diterbitkan oleh penerbit Pembangunan. Yang ketiga ada kumpulan sajak dari 8 orang penyair berjudul Manifest, diterbitkan oleh penerbit Tinta Mas. Sedangkan karya sastra orang-orang Katolik mempunyai sebuah majalah bulanan kebudayaan umum yang terbit di Yogyakarta. Basis yang terbit sejak tahun 1951. Pembahasan keempat mengenai sajak-sajak tirani. Tirani berjumlah 18 puisi. Judul-judul puisi ini antara lain yang pertama, Sebuah Jaket Berlumur Darah. Yang kedua ada Merdeka Utara. Yang ketiga ada Harmoni. Yang keempat ada Jalan Sengara. Dan yang kelima ada Karangan Bunga. Yang keenam ada Salemba. Yang ketujuh ada Tamleo Menjelang Malam. Yang kedelapan Dari Catatan Seorang Demonstran. Yang kesembilan ada Dari Catatan Seorang Demonstran Percakapan Angkasa. Yang kesepuluh ada Geometris. Yang kesebelas ada Aviasi. Yang 12 ada Mimbar. Yang ke-13 ada Aritmetik Sederhana. Yang ke-14 ada Depan Sekretariat Negara. Yang ke-15 ada 22 tahun kemudian. Yang ke-16 ada Seorang Tukang Rambutan pada Istrinya. Yang ke-17 ada Doa. Yang ke-18 atau yang terakhir ada Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Kumpulan puisi karya Taufik Ismail ini mengandung unsur perlawanan terhadap ketidakadilan dan protes sosial terhadap pemerintah Orde Lama. Pembahasan kelima mengenai beberapa pengarang. Yang pertama ada B. Soelarto. Lahir pada tanggal 11 September 1936 di Purwareyo. Ia menulis cerpen yang penuh dengan protes dan ejekan dan hanya catatan-catatan mengenai situasi politik dan sosial. Dramanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi mendapat reaksi dari orang-orang Rekra. Kemudian drama itu ditulis dalam bentuk novel yang berjudul Tanpa Nama oleh Nusantara pada tahun 1963. Tokoh yang selanjutnya ada Bur Raswanto, lahir di Palembang pada tanggal 6 April 1937. Ia menulis sajak, esai, dan roman. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam Bumi yang Berpuluh pada tahun 1963 dan Mereka Akan Bangkit pada tahun 1964. Sajak-sajaknya berjudul Mereka Telah Bangkit diterbitkan dengan stensil. Romannya berjudul Sang Ayah pada tahun 1969 dan Manusia Tanah Air. Tokoh selanjutnya ada Bastari Asnin, lahir pada tanggal 20 Agustus 1939 di Muara II, Palembang. Ia bekerja sebagai anggota redaksi harian Kami. Cerpen-cerpennya diterbitkan berupa buku dalam 2 kumpulan, yaitu Di Tengah Padang dan Laki-Laki Berkuda. Tokoh selanjutnya ada Satyagraha Horeyep Soebrobo, lahir di Lamongan pada tanggal 7 April 1934. Ia banyak menulis cerpen dan esai tentang kebudayaan. Romannya Sepasang Suami Istri melukiskan kehidupan seorang suami politikus. Ia juga pernah menulis buku berupa cerita wayang berjudul Resi Bisma pada tahun 1969. Ia muncul sebagai editor sebuah buku antologi eser sekitar persoalan-persoalan sastra yang memuat esai karya Asrul Sani, Iwan Simatupang, Gunawan Muhammad, Arif Budiman, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai beberapa penyair. Adapun yang pertama yaitu ada Taufik Ismail, lahir pada tahun 1937 di Bukit Tinggi dan dibesarkan di Pekalongan. Beliau mulai mengumumkan sajak-sajak, cerpen-cerpen, dan esai-esainya sejak tahun 1954. Baru pada awal tahun 1966, ia muncul ke permukaan ketika karya berjudul Tirani berisi sajak-sajak diumumkan di tengah-tengah demonstrasi para mahasiswa dan pelajar yang menyampaikan tritura. Yang kedua adapun tokoh yang kedua yaitu Gunawan Muhammad. Sajak-sajaknya beliau banyak tersebar dalam majalah dan mempunyai suasana muram, sepi menyendiri, kesunyian manusia di tengah alam sepi tanpa kata banyak menjadi temanya. Misalnya senja pun jadi kecil, kota pun jadi putih. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyair-penyair lainnya. Yang pertama ada Saini Qasim atau Saini KM. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, banyak menulis karya drama selain puisi, novel, dan esai.
Yang kedua ada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Ia adalah seorang pujaga kebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan nama SDD. Yang ketiga ada Budiman S. Hartoyo. Ia tergolong sebagai penyair angkatan 66. Budiman biasa menyutradarai drama, melatih paduan suara, dan belajar menggambar. Yang keempat ada Saini KM. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 16 Juni pada tahun 1938. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis berupa sajak yang dimuat dalam majalah-majalah sekitar tahun 60-an. Selanjutnya, penyair selanjutnya yaitu ada Sapardi Djoko Damono. Beliau menulis banyak sajak. Dalam sajak-sajaknya yang memiliki kesederhanaan dalam mengucapkan namun dapat menyentuh hati pembaca maupun pendengarnya. Tokoh selanjutnya yaitu ada Wing Karjo Wanesatmadia. Beliau lahir di Garut pada tanggal 23 April 1937. Ia sebenarnya sudah menulis sajak-sajak pertengah tahun 50-an. Beliau juga mengumumkan 1-2 sajaknya pada masa itu. Tokoh yang selanjutnya itu ada Budiman S. Hartojo. Beliau lahir di Solo pada tanggal 5 Desember 1938. Ia juga menulis banyak sajak yang diterbitkan dalam berbagai majalah. Demikian pula dengan Pie Ardianto, Supriyadi, Arifin C. Nur, Abdul Wahid, WM. Indonesia Oggelalano, Sanetu Julima, Darmajo JT, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai para pengarang wanita. Adapun para pengarang wanita, yang pertama ada Titi Said. Adalah seorang pengarang wanita yang banyak menulis cerpen. Ia dilahirkan di Bojonegoro tanggal 11 Juni 1935. Yang kedua ada Estiahi Aningsih, muncul dengan sebuah kumpulan cerpennya Dua Kerinduan pada tahun 1963. Yang ketiga ada Sugiyarti Siswandi yang banyak menulis cerpen yang dimuat dalam lembaran-lembaran penerbit Lekra. Kumpulan cerpennya Surga di Bumi terbit tahun 1960. Yang keempat ada Erni Siswanti Hutomo, banyak menulis cerpen yang dimuat dalam majalah sastra. Yang kelima ada Eni Sumargo, lahir di Blitar pada tanggal 21 November 1943. Yang keenam ada Susi Aminah Aziz, lahir di Jatinegara pada tahun 1939. Ia telah menerbitkan kumpulan sajaknya berjudul Seraut Wajahku pada tahun 1961. Yang ketujuh ada Dwiarti Marjono, menulis sajak yang dimuat di majalah sastra. Yang kedelapan ada Isma Savitri, lahir di Langsa, Aceh pada tanggal 21 November 1940. Menulis banyak sajak yang dimuat di majalah sastra Indonesia dan majalah-majalah lain pada awal tahun 60-an. Yang kesembilan atau yang terakhir ada Tweety Heranti Noer Hadi, yang kalau menulis mempergunakan nama Tweety Heratif, lahir di Bandung pada tahun 1934. Beliau baru mulai mengumpulkan sajak-sajaknya pada tahun 1960 dalam Harrison. Pembahasan keenam mengenai drama. Adapun tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Muhammad Diponegoro. Beliau lahir pada tanggal 28 Juni 1928 di Yogyakarta. Beliau adalah ketua dari grup drama teater muslim di Yogyakarta. Karya-karyanya kebanyakan diambil dari sejarah dan cerita-cerita Islam, antara lain Iblis dan Surat kepada Gubernur. Yang kedua ada Muhammad Yunan Helmi Nasution. Beliau adalah pemimpin Himpunan Seniman Budaya Indonesia HSBI dan telah menulis serta mementaskan drama-drama hasil karyanya seperti Iman dan lain sebagainya. Adapun tokoh selanjutnya itu ada Saini KM. Beliau banyak mengambil kisah-kisah lama yang diubah menjadi drama saja, antara lain Prabu Geusan Ulun yang sudah dipentaskan berulang kali. Yang keempat ada B. Soeharto. Beliau sudah dikenal melalui salah satu karyanya yang berjudul Domba-Domba Revolusi. Terkadang beliau akan mengumumkan hasil karya drama barunya dalam majalah-majalah di Jakarta. Pembahasan keenam mengenai esai. Esai pada angkatan 45, para penulis esai dapat dihitung dengan jari. Setelah itu bermunculan penulis-penulis esai dan yang paling dikenal Iwan Simatupang. Dia banyak melontarkan gagasan-gagasan dan perspektif baik
Namun, esai-esai yang ada dalam majalah-majalah yang pertama memuatnya hampir semua terbenam. Kumpulan esai tentang persoalan sastra telah diterbitkan oleh Satyagraha Hoerib Suebrobo dengan judul Antologi Esai Sekitar Persoalan Sastra pada tahun 1969. Pembahasan terakhir yaitu ketujuh, yaitu kesimpulan. Karya sastra pada periode 1961 lebih berfokus pada protes sosial terhadap pemerintah yang dituangkan dalam bentuk saja, kumpulan puisi maupun roman, dan pada zaman sekarang karya sastra tidak berfokus lagi pada protes sosial, di mana karya sastra yang sebelumnya dikenal dengan roman sekarang dikenal dengan nama novel. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.